Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Penyembahan kami saat ini Tuhan, biarlah memuliakan Engkau Tuhan. Bila lewat pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap ada di sekolah minggu yang ada di rumah, kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan, agar kami sama-sama juga konsentrasi Tuhan dalam memuji memuliakan Engkau. Kami mau membukakan hati dan pemikiran ini Tuhan, agar kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Baik, ada sekolah minggu, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita lebih bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Dilihat sama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, ada sekolah minggu, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita, membukakan hati kita. Kita mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada sekolah minggu. Amin. Haleluya. Mari kita angkat lagu satu penyembahan. Ku buka hatiku untuk firman. Roh Kudus
Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya kabarnya sehat, dahsyat, dan luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini Tante Yanti di dalam cerita firman Tuhan, Tante Yanti akan menyampaikan tentang urutan penciptaan langit dan bumi. Oke adik-adik, nah tetapi baca Alkitabnya dulu. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Nah, ayatnya ini kita tidak akan dan adik-adik, kita tidak akan baca semua ayatnya, tetapi Tante hanya akan membacakan 2 ayat saja bagi adik-adik ya. Oke, adik-adik siap dengar ya? Tante akan bacakan di dalam ayat 1 kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Nah adik-adik, firman Tuhan berkata, pada mulanya ya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua bilang adik-adik, tetapi buminya masih belum berbentuk, masih kosong. Adik-adik, kalau masih kosong itu artinya belum ada isi ya adik-adik, belum ada gunung-gunungnya, belum ada lautannya ya, belum ada pohon-pohon, bahkan belum ada manusianya adik-adik. Nah sekarang Tante mau kasih urutan penciptaan ya. Apa yang pertama yang Allah ciptakan untuk mengisi langit dan bumi, untuk mengisi dunia ini sehingga menjadi dunia yang sangat indah. Oke adik-adik, nah langsung saja adik-adik ya. Yang pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Nah, terang dan gelap ini adik-adik Allah menamainya. Yang terang Tuhan bilang ini namanya siang. Kemudian yang gelap Tuhan bilang ini namanya gelap. Jadi hari pertama adalah terang dan gelap ya, siang dan malam. Oke adik-adik, itu hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Ayat yang ke-6 Tuhan bilang Allah memisahkan cakrawala dari air. Jadi di bawah cakrawala ada air adik-adik. Kemudian Allah menamai cakrawala itu langit. Apa namanya adik-adik? Langit. Langit yang cerah ya adik-adik, bukan langit yang mendung. Kalau mendung itu mau hujan. Oke. Nah itu hari yang kedua. Hari yang ketiga apa Tante? Nah hari yang ketiga adik-adik, Tante tadi bilang di bawah langit, di bawah cakrawala adalah ada air ya adik-adik. Nah hari yang ketiga Allah berkata seperti ini, hendaklah air yang berada di bawah langit itu berkumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Nah adik-adik, maka berkumpullah air itu di satu tempat. Kemudian air yang berkumpul di satu tempat Tuhan menamainya laut. Kemudian tempat yang kering Tuhan menamainya darat atau daratan. Nah setelah ada daratan, pada hari yang ketiga Tuhan bilang hendaklah di tanah yang kering itu menumbuhkan tunas-tunas yang muda dan buah-buahan dan pohon-pohon. Jadi buah yang berbiji semuanya tumbuh pada hari yang ketiga. Jadi pohon-pohon semuanya Allah ciptakan pada hari yang ketiga. Jadi hari yang ketiga apa yang diciptakan Allah? Darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Oke adik-adik. Nah yang keempat, apa yang diciptakan oleh Allah pada hari yang keempat? Yang keempat adik-adik, Allah menciptakan benda-benda yang indah di langit. Apa itu adik-adik? Nah adik-adik
tahu apa itu ya. Nah, firman Tuhan bilang, adik-adik, ada benda yang besar, ada benda yang sedang, ada benda yang kecil, ada benda yang besar dan kecil lah ya adik-adik. Nah, Tuhan bilang yang besar itu akan menguasai siang hari. Apa nama benda itu adik-adik? Ayo sama-sama. Matahari ya. Kemudian benda yang kecil, Allah menamainya apa? Bulan. Nah, Tuhan berkata bahwa benda yang kecil ini, bulan, akan menguasai malam dan juga bintang. Bintang biasanya muncul siang apa malam adik-adik? Malam ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, namanya bulan, bintang, dan matahari. Kok 3 ya? Jadi tante 4 ya? 3 ya. Oke, 3 ya. Benda-benda penerang di langit ya, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Oke, itu hari yang keempat. Kemudian hari yang kelima, apa yang diciptakan Allah lagi pada hari yang kelima? Hari yang kelima adik-adik, Allah menciptakan yang bunyi-bunyi di langit, yang berterbangan, ada suara burung-burung. Nah adik-adik, yang hari yang kelima Allah menciptakan burung-burung di udara ya. Burung, semua burung, ada burung bangau ya, ada burung nuri, ada burung kakak tua, ada burung raja wali, semua jenis burung dari yang besar sampai yang kecil ya. Adik-adik, itu yang diciptakan Allah pada hari yang kelima. Nah, apalagi pada hari yang kelima selain burung di udara, Allah juga menciptakan ikan-ikan di laut yang berenang ya. Adik-adik, siapa yang suka berenang? Adik-adik, nah tante juga suka berenang ya. Nah seperti ikan suka berenang ya adik-adik. Nah adik-adik, hari yang kelima ya, selain burung-burung di udara, Allah juga menciptakan ikan-ikan di laut. Nah ikan-ikan di laut ini dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar ya adik-adik. Kalau ikan kecil mungkin namanya apa ya? Ikan teri yang kecil ya. Kemudian apa namanya ikan besar? Ada lumba-lumba, ada ikan paus, ada ikan apa lagi? Ikan hiu ya, ikan yang besar-besar. Jadi hari yang kelima Allah menciptakan burung di udara dan ikan-ikan yang di laut. Nah kemudian hari yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Nah binatang-binatang di darat ini adik-adik, ada yang buas ya. Nah ada juga yang tidak buas adik-adik ya. Yang buas apa saja? Ada singa, ada harimau ya, ada beruang ya. Yang tidak buas apa? Ya ada kelinci ya, mungkin ada bebek ya, ada ayam ya. Nah itu adik-adik ya, pada hari yang keenam, yaitu binatang-binatang di darat. Ada yang buas, ada juga yang tidak buas ya adik-adik ya. Kemudian apalagi pada hari yang keenam? Nah hari yang keenam juga adik-adik, Allah menciptakan manusia yang pertama. Siapa namanya manusia yang pertama? Tante tidak akan sebutkan ya adik-adik, adik-adik sendiri yang sebutkan ya adik-adik. Nah karena manusia yang pertama ini nanti tante akan sebutkan pada cerita sekolah minggu di hari-hari berikutnya ya adik-adik. Nah tetapi tante hanya akan menceritakan bahwa manusia diciptakan ini pada hari manusia yang pertama diciptakan pada hari yang keenam. Diciptakan dari mana? Diciptakan diambil dari debu tanah, dibentuk seperti kita ini adik-adik ya. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Kemudian Tuhan kasih nafas kehidupan sehingga manusia itu hidup dan bergerak dan berjalan. Itulah hari yang keenam ya, diciptakan hewan-hewan di darat dan juga ada manusia diciptakan pada hari yang keenam ya. Nah kemudian setelah
penciptaan adik-adik. Nah tentunya, nah dalam seminggu itu kan ada tujuh hari. Nah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu selama 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kok 6 sini sih ya? Ya 7, ini hari ke-7 ya, ini 6. Nah adik-adik, hari yang ke-7 itu firman Tuhan berkata, Allah berhenti dari penciptaan. Ya adik-adik ya, Allah berhenti pada hari yang ke-7 ya, dan Allah menguduskan hari ke-7 sebagai hari peristirahatan dari penciptaan. Nah demikian juga kita adik-adik ya, mama dan papa, kakak semuanya mungkin bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6, adik-adik sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah hari yang ke-7 hari apa adik-adik? Hari Minggu. Jadi waktunya kita bersekolah minggu, beribadah sama Tuhan seperti hari ini ya adik-adik. Nah jadi jangan ada yang tidak beribadah sekolah minggu pada hari Minggu ya, walaupun itu melalui YouTube ya adik-adik ya, karena kita masih dalam masa pandemi, kita belum boleh berkumpul. Jadi itulah adik-adik ya yang Tante sebutkan, bahwa 6 hari dan 6 hari Allah menciptakan ya langit dan bumi dan segala isinya, dan juga urutannya. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu dengan urutannya? Pasti sudah tahu. Nanti kalau belum tahu boleh tanya lagi sama Tante. Oke adik-adik, jadi untuk cerita firman Tuhannya hari ini Tante tidak lama-lama ya, dan Tante hanya menyampaikan tentang penciptaan dan urutannya, supaya adik-adik sekolah minggu semua tahu tentang urutan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Oke adik-adik semuanya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita tutup ibadah kita, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tante akan mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang sudah mengajari kami untuk kami boleh melihat betapa luar biasanya dan ajaibnya ciptaan Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah setiap kami anak-anak sekolah minggu boleh selalu mensyukuri apa yang kami lihat di dalam dunia ini, khususnya apa yang kami lihat di sekeliling kami boleh bersyukur dan mengagumi segala ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu juga yang sudah mengajar pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.